Oke pemirsa, hari ini saya ada panggilan ya, dan alat saya sudah saya siapkan, tinggal berangkat. Dan saya agak tidak langsung menuju ke tempat pemilik kulkasnya teman-teman ya. Pertama saya mau belanja, saya tulis dulu apa yang mau saya belanjakan hari ini. Dan satu yang saya perlukan yaitu ini untuk ngatasi kulkas eventer teman-teman ya. Jadi ini saya memberi tutorial buat teman-teman yang tidak tahu cara perbaikan elektronik atau sama sekali tidak paham masalah perbaikan TV dan lain sebagainya ya. Jadi saya akan mengakali kulkas yang mau saya datangi hari ini. Cuman saya kali saja, tidak memperbaiki modulnya. Yang mau saya tangani hari ini adalah kulkas 2 pintu inverter teman-teman. Inverter ya. Ini yo kering juga ini namanya. Yang mau saya tangani yaitu kulkas inverter, yaitu yang saya belanja satu. Karena kulkasnya ngeblok teman-teman ya, saya akan akali di bagian kipas dan bagian heater ya. Dan saya mau belanja yaitu satu relay AC ya, relay tegangan AC. AC kok AS. AC. Dua, saya mau beli timer. Tiga, mau beli defrost. Hanya tiga komponen ya yang saya beli. Hanya 3 komponen saja yang mau saya beli. Yaitu saya mau ngatasi kulkas eventer ngeblok, yaitu ya alatnya yang mau saya beli yaitu relay tegangan AC, timer, dan defrost. Oke teman-teman, kita lanjut langsung menuju ke tempat pemiliknya, dan kita belanja dulu ke toko ya. Timer 13. Cari apa? Timer 13. Oh, sudah kan? Oh. Sudah. Apa? Apa? Sama relay. Oh, gitu lah. Aku di situ nih. Relay ini AC ya, tekan AC ya. Yang asli om? Yang 24 volt, 12 volt. Lihatin kumpas polnya hubungannya. 175. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di tempat pemilik kulkasnya. Dan ini kulkas Samsung ya, yang sering saya tangani seperti ini. Dan ini sudah dicairkan sama pemiliknya ya, jadi supaya lebih cepat cara penanganannya, jadi lebih enak servisnya kalau sudah dicairkan gini, tidak usah nunggu-nunggu ya, kita langsung proses perbaikan. Dan eventernya di belakang sini teman-teman ya. Dan saya akan mencoba apakah masih hidup kompresornya ya. Saya cek dulu. Pertama yang kita ketahui adalah kompresor harus hidup ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Oke, kompresor sudah hidup.
sekarang tinggal ngakali bagian defrost dan heater ya. Di heater ini tegangan AC, kipas tegangan DC, dan bagaimana cara ngakalinya, dan saya sudah beli alatnya tadi, langsung saya rakit saja. Yang pertama kita harus tahu jalur, yaitu jalur heater itu kabel orange sama kabel coklat. Dan ini sudah saya potong tadi, posisinya di sini ya guys ya. Jadi kabel coklat ketemu kabel coklat, orange ketemu kabel orange, lalu saya potong ya. Lalu saya pisahkan seperti ini ya. Perhatikan posisi kabelnya. Jadi yang saya potong yaitu atas dan bawah, nomor 2 dari bawah. Lalu yang di dalam freezernya kita potong juga kabel warna putih ya. Dan di kipas ini ada 3 kabel, posisinya di sini tadi ada 3 kabel, yaitu merah, hitam, putih. Yang putih kita potong, yang bagian tengah kita potong. Nanti yang putih fungsinya untuk mengaktifkan timernya. Untuk selanjutnya kita harus tahu jalurnya ya. Jadi jalur coklat tadi di sini jalur timernya, jalur heaternya. Jadi kita akan memotong jalur fuse. Nanti kita sambung ke jalur defrost, dan kita bisa potong di bagian bawah sini, juga bisa potong yang di atas ya, karena di atas ini berbungkus. Nanti kita belah saja, ini kita belah dulu. Oke, sudah saya belah. Sekarang saya akan lakukan pemotongan ya. Nanti potongan ini kita sambungkan ke defrost ya teman-teman ya. Kita sambung ke defrost, lalu dari power menuju ke defrost, defrost nanti menuju ke timer ya teman-teman ya. Dan seperti ini rakitannya teman-teman ya. Kita pasang dulu di jalur pin 2 menuju ke gumparan relaynya ya teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan timer 13. Terus cara penyambungan seperti ini. Defrost kita sambungkan ke jalur potongan yang dari atas ya teman-teman ya, yang menuju songket, nanti menuju kabel coklat ya, yang keluar nanti, yang keluar di luarnya. Dan di sini menuju kabel coklat. Di sini kita lihat dari belakang kemana arah kabel dari sini teman-teman ya. Dari sini perhatikan, dari sini lalu menuju ke kabel dari power ya, kabel yang warna hitam dari power. Perhatikan, ini dari power listrik ya, dari steker. Dari sini menuju ke sini, kita sambung ya, kita sambung, hubungkan, lalu masuk ke dalam menuju ke defrost, dan kita pasang serongsong seperti ini. Setelah kita pasang serongsong, lalu kita bakar ya. Dan di dalam juga kita pasang serongsong, kita masukkan serongsongnya dulu biar rapi ya, tujuannya kasih serongsong. Jadi kalau serongsong ini mempermudah pemasangannya, juga rapat, tidak mudah konslet ya, seperti itu. Lalu kita bakar, ambil korek dulu.
Dan saya selalu menggunakan selongsong bakar teman-teman ya. Dan ini yang pertama yaitu dihubungkan depros ya. Jadi dari power steker menuju ke depros lalu ke kabel putih. Untuk berikutnya kita bakar juga yang sudah saya selongsong ya, yang menuju power di sini. Ini jalur dari depros tadi menuju power. Yang kedua, kita sambungkan depros yang menuju heater. Kita pasang selongsong juga seperti ini. Dan ini potongan yang bawah ya, yang potongan ke atas, dari atas tadi menuju kabel coklat menuju power. Yang kedua di sini nanti menuju ke timer kaki 2 ya. Dan ini jalur timer kaki kedua. Perhatikan, kita lihat dari belakang ya. Dan di sini dari depros masuk melalui songket di sini, lalu menuju bagian belakang. Perhatikan kabel tembusnya, kabel orange teman-teman ya, tembus kabel orange menuju ke kaki nomor 2 ya, pin nomor 2. Dan kaki nomor 2 juga menuju ke gumparan relay. Nanti tujuannya saat masuk ke heater nanti relay hidup ya, seperti itu. Dan jalur yang satu ini kita sambung nanti saja, nanti terhubung ke kabel coklat sini. Tapi saya tidak menyambungkan ini dulu, saya akan menyambungkan jalur yang lain ya. Nanti dia juga terhubung menuju ke power, menuju ke sini ke steker ya. Kita langsung sambung saja. Oke, sudah saya sambung. Jadi gumparannya menuju gumparan relay. Oke, karena penyambungan di dalam sudah selesai, lalu kita pasang ya, kita rapikan. Nanti kita pasang sini, lalu kita ikat menggunakan kabel tis seperti ini ya jadinya ya. Ini yang kabel putih ya, kabel putih menuju ke depros ya, menuju ke depros. Nanti keluarnya menuju ke pin nomor 1 ya, timer nomor 1. Perhatikan dari belakang kabel putih tembus kabel warna. Oke, kita sambungkan dulu jalur gumparan relaynya ya. Gumparan relay yaitu menuju ke kabel coklat ya, kabel coklat yang menuju ke power. Dari sini menuju ke power, ke steker. Dari situ menuju ke gumparan relaynya ya, lalu masuk ke pin nomor 2. Nanti saat depros hidup, relay juga hidup ya, memindahkan. Dan di sini saya menggunakan relay yang menggunakan 8 kaki ya. Jadi kalau 8 kaki ini lebih mudah cara pemasangannya. Lalu saya pasang selongsong dulu ya, kita bakar dulu. Lalu kita bakar setelah kita pasang selongsong. Jadi ini saya tidak merubah inverter ya teman-teman ya, cuma nambahi alat saja. Dan di sini yang jalur nomor 3
langsung menuju ke power lagi teman-teman ya. Tadi power yang ke kabel hitam ya. Kabel hitam saya anggap saja ground, dan kabel merah saya anggap ini stromnya ya teman-teman, apinya. Lalu kita potong kabel merah, lalu kita sambungkan ke pin nomor 3 pin. Jadi saya tidak memotong jalur power supply-nya kulkas ini ya. Jadi saya hanya menambahi alat ya, menggabungkan kabel menuju ke timer nomor 3. Lalu saya akan menyambungkan jalur pin nomor 1 ya teman-teman ya. Pin nomor 1 yaitu berasal dari kabel merah yang saya potong dari 3 kabel dari kipas tadi. Itu fungsinya untuk mengaktifkan pin nomor 1, untuk mengaktifkan gumparan timer ya. Jadi di sini tembus ke kabel merah ya. Kita potong saja kabel merah. Jadi kita potong, kita sambung ke pin nomor 1. Ini kabel merah. Ya, ini jalur kabel putih yang di tengah kipas tadi teman-teman ya. Jadi tembusnya ke belakang yaitu kabel merah ya. Tembus ke belakang kabel merah, lalu kita solder ke pin nomor 1. Dan ini dari jalur timer sudah mendapatkan min plus teman-teman ya. Dari sekarang saya akan memutus salah satu kabel yang menuju kipas ya. Kabel yang warna merah di sini saya akan putus, tembusnya ke belakang. Kabel merah itu warna apa? Kita perhatikan sama-sama. Oke, kabel apa ya tadi? Kabel biru ya teman-teman ya. Biru abu-abu kayak apa ini? Pokoknya warna hijau lah ya, hijau. Biru abu-abu seperti ini. Pokoknya kabel warna ini teman-teman ya, warna hijau kita potong saja. Di sini saya tidak memotong melepas teman-teman, tapi saya akan memotong. Jadi ini saat heater hidup nanti jalur kipas akan memutus ya. Jadi jalurnya kipas tetap di modulnya ya teman-teman ya. Saya tidak memindah jalur kipas, masalahnya jalur kipas ini adalah jalur DC. Oke teman-teman, karena ini pemasangan salah, ini posisinya nanti tidak di sini ya teman-teman, tidak di tengah, nanti ketemu di pinggir-pinggir ya. Nanti aja kita sambung setelah semuanya tersambung ya, karena sudah saya solder. Sekarang saya akan menghubungkan dan akan memotong jalur overload teman-teman ya. Jadi nanti saat heater hidup, maka kipas sama kompresor mati bersamaan ya. Kipas sama kompresor nanti mati bersamaan, nanti terhubung di sini ya. Kipasnya juga sama, nanti sejajar sama kompresornya ya. Jadi saat kompresor mati, kipas juga mati. Kompresor hidup, kipas juga ikut hidup. Jadi saya akan menyambung memutus kabel merah. Kabel merah ini tertuju ke overload teman-teman ya. Perhatikan bagian bawah, nanti saya buka dulu overloadnya. Nanti kita putus, kita sambung ke jalur pin paling pinggir dan pin tengah. Dari sini ya, kalau setelah kita buka kelihatan dari overload menuju ke kabel merah di sini. Lalu kabel merah di sini terus saya potong teman-teman ya.
saya potong di sini saja ya, karena ini kabelnya pendek. Nanti kita sambung saja yang jalur dari overload ya. Dan di sini langsung potong di sini, tujuannya saya supaya bisa nyampe ke timernya ya temen ya, ke relaynya. Kenapa dari kipas sama kompresor tujuannya sama, kompresor mati, kipas ikut mati, kok nggak dijadikan satu? Karena tegangannya beda teman-teman ya. Karena kompresor tegangannya yaitu 240 volt, kipas hanya 12 volt. Dan di sini saya sambung teman-teman karena pendek, kita sambung menggunakan kabel putih, tidak apa-apa ya. Lalu kita sambung di sini teman-teman ya. Perhatikan, kita sambung di sini ya. Kipasnya juga sama teman-teman ya. Dan ini juga salah juga teman-teman menyambung ya. Kita pindah lagi ya, karena ini salah menyambung. Ini jalur dari sini teman-teman menuju ke dari sini menuju ke relay, lalu menuju ke overload ya, menuju ke sini. Jadi yang salah tadi kita pindah lagi teman-teman ya, karena sambungannya salah. Jadi seperti ini teman-teman ya sambungannya. Lalu yang dari jalur kipas juga disamakan ya, disamakan seperti yang jalur kompresor. Masalahnya nanti kipas sama kompresor mati hidup bersamaan ya. Nih, dari sini yang saya putus tadi. Sekarang kita cek teman-teman ya, apakah sudah berfungsi. Mari kita perhatikan sama-sama. Indikator perhatikan, oke. Nyala sebentar, tunggu menyala kembali. Kalau LED indikator sudah menyala, artinya kompresor sudah menyala teman-teman. Mantap, kompresor sudah hidup. Kalau sudah menyala terang berarti kompresor hidup teman-teman. Kompresor hidup, tentunya kipas juga hidup ya. Dah mantap. Perhatikan bagian kipas apakah hidup. Hidup teman-teman, perhatikan ya. Jadi kompresor sama kipas hidup bersamaan seperti ini. Sukses. Dan setelah hidup, sekarang saya akan pindah ke heater teman-teman. Setelah saya pindah ke heater, apakah kompresor sama kipas mati ya. Dan perhatikan, heater juga hidup ya, timer juga hidup. Perhatikan roda timer berputar. Saya fokuskan dulu, belum kelihatan ya, kita perjelas lagi. Sudah hidup semuanya. Lalu saya akan pindah ke heater. Jadi saat masuk heater di sini, kalau depros sudah hidup, jadi timer mati ya teman-teman ya. Nanti setelah deprosnya memutus, maka heater akan hidup ya. Setelah di evaporator sudah berhasil mencairkan es, yaitu nanti timer baru hidup. Lalu menyalakan kompresor, mematikan. Kalau heater sudah dimatikan dengan depros ya teman-teman ya. Jadi lalu menghidup timer, tugasnya menghidupkan kompresor kembali sama kipas ya. Oke, sudah masuk heater. Perhatikan apakah kompresor mati, kipas mati. Kalau kipas mati berarti
sudah berhasil ya untuk penyambungannya ini. Berarti perhatikan sudah saya masukkan ke jalur header, tapi karena ini hidup ya, ini masih hidup, masalahnya deprosnya sudah memutus ya, karena belum mendapatkan dingin, baru dihidupkan. Kita perhatikan apakah mati kipasnya. Oke, kalau kipas mati berarti berhasil pemasangan. Langsung kita rakit saja teman-teman, karena ini sudah selesai ya. Kompresor juga mati, jadi sudah mantap. Posisinya seperti ini teman-teman ya, perhatikan supaya bisa ditutup ya. Terus kabelnya, karena ini kabelnya digunakan, jadi saya tarik masuk lagi teman-teman, jadi kabelnya ini lebih pendek ya, tidak panjang seperti tadinya. Oke, sudah saya tutup, sudah saya rapikan, dan langsung kita nyalakan. Oke, sudah rapi. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai ya. Kita cek dulu bagian. Oke, sudah hidup semuanya, kompresor hidup, kipas hidup, mantap. Dan bagian bawah teman-teman, karena saya tidak merubah jalurnya masih tetap teman-teman, saya cuman memasang pengaturan memutus dan menyambung kipas dan heater ya. Dan di sini pemilik motor juga sepertinya hobi motor antik teman-teman ya. Kita cek-cek dulu. Dan ini sangat kreatif nih pemiliknya ini dilas-las sendiri teman-teman, dan sangat kreatif banget. Dan ini hobinya pemilik rumah ya, jadi sangat gaul. Oke, terima kasih yang sudah mampir ke channel Warsa Samarinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.